Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, sapa kanan kirinya dulu mungkin boleh ya? Bilang selamat ulang tahun Indovision gitu ya. Oke, walaupun hari ini kita tidak terlalu banyak, tapi kita percaya kalau 2-3 orang berkumpul di satu tempat, Tuhan Yesus ada hadir di tempat tengah-tengah kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita akan saat teduh sejenak. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai, kita akan mendengarkan pengumuman POWI. Yang pertama itu saldo POWI per 8 Agustus 2025 itu ada di 3.409.100 rupiah. Tepuk tangan dulu buat POWI sampai saat ini saldonya. Kemudian ada persembahan syukur buat teman-teman yang mau ikut persembahan syukur, boleh di rekening Leni Koryanti Gultom atau ke Motion Pay yang ada tertera di layar. Kemudian tetap ikuti POWI Channel karena di sana untuk ibadah kita setiap minggu akan terus diupdate. Jadi boleh menonton tayangan ulangnya di channel kita di POWI Channel. Ibadah kita berikutnya itu di minggu depan tanggal 15 Agustus di tempat dan lokasi yang sama, itu di jam 12 sampai jam 13 di Wisma MNC Vision Tower lantai 16. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan menyanyikan satu buah lagu, Arti Kehadiran. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat sekali lagi lagu pujian ini. Saya undang untuk berdiri. Katakan jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
penyertaan sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali Bapak, kami mengucap syukur atas kehadiran pada siang hari ini ya Tuhan, di mana kami masih dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang berkati ibadah kami, segala rancangan-Mu akan terjadi ya Bapak. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Katakan alangkah indah, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak untuk semua berkat yang sudah kami terima ya Tuhan. Kami tahu untuk persembahan yang kami berikan ini tidak ada sedikit pun ya Bapak untuk tidak memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan seluruh persembahan kami ini ya Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu ya Tuhan. Engkau tetap urapi kami ya Bapak. Engkau berkati setiap telinga yang mendengar agar masuk dan bisa kami jalankan ke kehidupan kami ya Tuhan. Hanya doa kami singkat ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat lagu pujian kita, mari selalu dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan inilah yang kurenangkan ya Bapa. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Kami undang untuk Bapak Pendeta. Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa. Berkati kami sekalian yang hadir saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami untuk kami bisa mengerti di dalamnya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani pada saat ini. Tema yang saya usung saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Creatio ex nihilo. Dalam konteks kekristenan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, khususnya dalam kazana teologi iman Kristen, istilah ini creatio ex nihilo yang berarti penciptaan dari ketiadaan menunjuk pada peristiwa di mana ketika Allah menciptakan manusia. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Perlu kita ketahui, kata menciptakan di sini menggunakan kata bara. Ada beberapa kata yang dipakai di dalam kitab Kejadian untuk menunjuk kepada menciptakan, membentuk, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Kejadian 1, 26, 27 ini, kata menciptakan menggunakan kata bara. Kata bara ini menunjukkan adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh unsur yang berkualitas, yang sebelumnya belum pernah ada unsur ini. Manusia diciptakan oleh unsur yang berkualitas yang sebelumnya belum pernah ada unsur ini. Bara. Dalam kata bara itu. Nah, kata bara ini sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya boleh digunakan oleh Sang Pencipta, kata bara. Karena yang menciptakan itu Sang Pencipta, the creator. Tidak boleh digunakan oleh manusia. Kata bara di sini, hanya oleh Sang Pencipta. Satu-satunya pencipta alam semesta jagat raya yang tak terhingga ini adalah Elohim Yahweh. Yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Israel. Inilah Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau tahu siapa Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, tanya bangsa Israel. Di satu sisi, kalau mau tahu bagaimana Allah yang benar, lihat kehidupan orang Kristen. Dua hal ini harus kita pahami dengan baik. Jadi kalau mau tahu siapa Allah yang benar, tanya bangsa Israel. Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Israel. Inilah dia, Allah Bapa di surga, Sang Pencipta. Allah Bapa inilah yang menciptakan manusia. Dan kalau kita mau tahu bagaimana Allah yang benar, lihat kehidupan orang Kristen. Ini topik yang menarik sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kenapa saya mengungkapkan creatio ex nihilo ini, Bapak Ibu? Kita harus menyadari sebagai manusia, mengapa kita ada dan dengan apa kita dibentuk oleh Sang Pencipta. Terkait dengan keberadaan manusia yang diciptakan dari unsur yang belum pernah ada sebelumnya, banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya. Mungkin 50 hal, lebih mungkin. Mengingat waktu yang terbatas, paling tidak saya kemukakan 3 hal di tempat ini. 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal yang pertama yang penting di sini adalah terkait dengan manusia diciptakan oleh unsur yang berkualitas yang belum pernah ada sebelumnya unsur tersebut. Menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kekhususan, kekhasan, keistimewaan satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama. Meskipun demikian, tentu ada kemiripan dalam diri manusia. Tentu ada. Itu hal yang pertama yang bisa kita pahami. Hal yang kedua adalah, sebelum masuk ke hal yang kedua ini, saya mau mengemukakan gini. Ketika manusia diciptakan oleh
debu dan tanah, Kejadian 2 ayat 7 mengungkapkan bahwa Allah menghembuskan nafasnya. Jadi gini, debu dan tanah dipakai untuk menciptakan, membentuk. Tetapi yang menghidupkan manusia itu sendiri adalah nafas yang keluar dari hidung Allah. Penting untuk diketahui. Ternyata yang menghidupkan manusia itu adalah unsur yang keluar dari dalam diri Allah. Kitab Kejadian 2 ayat 7. Allah menghembuskan nafasnya. Ini yang menghidupkan. Berarti kalau tidak dihembuskan nafas dari hidung Allah, manusia tidak bisa hidup seperti yang Allah maksud. Setelah dihembuskan, baru manusia itu hidup. Hal yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seseorang di bumi ini tidak akan pernah mempengaruhi aktivitas alam semesta jagat raya yang tak terhingga ini. Dan ketiadaan manusia di bumi ini tidak akan mempengaruhi kondisi atau jalannya roda kehidupan di bumi ini. Saya ulangi, hal yang kedua yang penting nih, yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Menunjukkan bahwa keberadaan seseorang di bumi ini tidak akan mempengaruhi aktivitas alam semesta jagat raya ini yang tak terhingga. Dan ketiadaan manusia di bumi ini tidak akan mempengaruhi kondisi atau jalannya roda kehidupan di bumi ini. Kira-kira paham gak kalimat ini Bapak Ibu? Keberadaan manusia dan ketiadaannya manusia tidak akan mempengaruhi aktivitas alam semesta jagat raya ini. Tidak akan mempengaruhi jalannya roda kehidupan di bumi ini. Bisa dipahami? Bisa? Misalkan nih, di bumi ini tidak ada manusia yang bernama Juan Carlos. Maka aktivitas alam semesta tetap berjalan dengan rapi, tertib, dan sempurna. Begitu juga roda kehidupan di bumi ini akan tetap terselenggara dengan baik. Meskipun tidak ada orang yang bernama Juan Carlos. Karena dengan kuat kuasa tangan Elohim Yahweh, Sang Pencipta mengatur, memelihara, dan mengendalikan kehidupan di seantero jagat raya dengan sempurna. Dipahami dengan jelas. Pak, kenapa diungkapkan seperti ini? Ini penting menyadari siapa kita sebagai ciptaan. Dan kita harus menyadari manusia yang bagaimana di hadapan Bapa di surga. Hal yang ketiga yang terpenting adalah ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh unsur yang belum pernah ada sebelumnya, hal ini bisa memagari hidup kita dari hal kesombongan. Ini yang terpenting. Karena kesombongan adalah hal yang ditentang, dibenci oleh Allah itu sendiri. Yakobus 4 ayat 6. Kesombongan ini sangat ditentang, sangat dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam Amsal dikatakan kecongkakan, kesombongan mendahului kehancuran. Mendahului kejatuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh Lucifer yang jatuh. Dia berkata hendak naik menyamai yang maha tinggi. Di dalam Yesaya 14 ayat 14. Lucifer yang jatuh ini berusaha menyangkal dirinya bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dia hendak naik menyamai yang maha tinggi. Yang akhirnya kita semua tahu begitu fatal akibat dari kejatuhannya ini. Dia dicampakkan ke bumi. Sangat fatal adanya ketika kita melupakan bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena makhluk ciptaan yang diciptakan hanya untuk kesenangan Sang Pencipta alam. Setuju? Setuju? Halo? Makhluk ciptaan diciptakan hanya untuk kesenangan Sang Pencipta. Amin. Dan Lucifer yang jatuh tidak menyadari hal ini.
Kalaupun dia menyadari, dia berusaha dan sudah menyangkali keadaannya, keberadaannya sebagai makhluk ciptaan. Ibarat sebuah arloji atau jam mewah yang sangat antik. Jam ini dibuat untuk kesenangan si pembuat jam. Bagaimanapun bentuk jam arloji mewah ini, bagaimanapun antiknya, keberadaannya bukan untuk dirinya dan tidak bisa dinikmati oleh dirinya, oleh jam tersebut. Tapi dia hanya bisa dinikmati oleh si pembuat jam tersebut, benar? Begitu mewahnya arloji ini, begitu antiknya bentuk rupanya, hanya bisa dinikmati oleh si pembuat jam. Bukan untuk jam itu dia ada. Dan jam itu sendiri tidak bisa menikmati keadaannya yang begitu mewah, benar? Yang begitu mahalnya, tidak bisa. Ketika si pembuat jam itu menikmatinya, lalu timbul apa? Rasa puas. Sebagai si pembuat jam. Ini sebenarnya dari sini harusnya sudah mulai mengerti nih. Creatio ex nihilo. Nah, begitu juga manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keberadaannya di bumi ini tentu dimaksudkan hanyalah untuk menyenangkan Sang Pencipta. Ketika arloji tersebut berfungsi dengan baik, menunjukkan waktu suatu masa keadaan, maka arloji ini melakukan suatu pekerjaan baik. Ketika arloji ini berfungsi dengan baik, maka arloji ini melakukan suatu pekerjaan baik buat si pembuat arloji tersebut. Manusia diciptakan untuk menyenangkan Sang Pencipta, yakni Allah Bapa di sorga. Ketika manusia diciptakan dan bisa menyenangkan hati Bapa, begitupun juga dengan arloji tersebut haruslah melakukan pekerjaan yang baik. Sebagaimana dikatakan Kolose 1 ayat 15-16. Karena inilah manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Melalui dan di dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika manusia melakukan pekerjaan baik, barulah manusia tersebut bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, ketika manusia bisa menyenangkan hati Bapa, barulah Bapa bisa merasa puas. Mirisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kejatuhan manusia, keadaan manusia tidak lagi bisa mencapai standar pekerjaan baik yang Bapa kehendaki. Manusia yang semula dikehendaki Allah bisa berkeadaan segambar dan serupa, tetapi gagal, jatuh. Kejatuhan manusia inilah yang membuat manusia tidak bisa melakukan pekerjaan baik yang Bapa kehendaki. Akhirnya manusia berkeadaan harus memilih, tetap memilih apakah melakukan pekerjaan yang baik atau melakukan pekerjaan sebaliknya, melakukan kejahatan. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang Kristen berkeadaan baik. Karena yang melakukan pekerjaan baik sudah pasti orang baik, sudah pasti orang Kristen baik. Tetapi di luar sana banyak kita tahu orang Kristen banyak yang jahat. Menjadi pertanyaan buat kita semua di sini, bagaimana keadaan kita? Kita tidak menghakimi, kita periksa diri kita sendiri. Apakah keadaan kita sudah menjadi orang baik yang melakukan pekerjaan baik? Atau sebaliknya, kita berkeadaan masih jahat sehingga melakukan pekerjaan yang jahat.
Tidak otomatis menjadi orang Kristen itu bisa melakukan pekerjaan baik. Tidak otomatis menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang baik. Faktanya membuktikan banyak orang Kristen di luar sana yang jauh lebih jahat. Setuju? Setuju? Bahkan pendeta rohaniawan Kristen jahat. Makanya agak miris kalau mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya fakta terbalik, Pak. Karena ini fakta, tidak mengada-ngada. Lalu kalau saya mau berkata begini, di mana keistimewaannya Kristen dengan yang lain? Iya dong. Untuk apa jadi orang Kristen kalau nggak ada bedanya? Benar nggak sih? Benar ya Pak? Loh, saya nggak mau jadi orang Kristen kalau sama dengan yang lain. Buat apa? Kan logikanya berpikir seperti itu kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lah ikut aja sama dengan iman keyakinan yang lain. Benar gak sih? Lah kalau sama. Ini topiknya sebenarnya berbeda, cuman saya kasih DP. Kalau sampai seseorang tahu keistimewaan kekristenan yang sesungguhnya, mau sampai keadaan seperti apapun, dia tidak akan menyangkal imannya. Tapi bagaimana keadaan manusia itu kalau tidak menyangkal imannya? Sebagai makhluk ciptaan, Bapa menghendaki kita melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Yesus Kristus kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jelas dikemukakan. Jadi janganlah jadi orang jahat. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang jahat. Itu intinya. Karena tidak pernah kejahatan itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang baik. Nah, kan saya tidak tahu nih keberadaan kita. Atau oke, anggaplah saya. Saya juga gak merasa orang sudah paling baik. Saya juga membenahi diri. Kenapa? Kejatuhan manusia ini kan membuat dampak kodrat dosa dalam diri kita tidak hilang. Benar gak sih? Apa Bapak Ibu sudah merasa baik, berkeadaan baik di mata Tuhan? Saya aja enggak merasa. Tapi saya berusaha menanggulangi kejahatan-kejahatan apa yang coba timbul di pikiran, di hati perasaan saya. Lah jangankan gitu Bapak Ibu. Cobalah kesenggol sedikit di dalam suatu keadaan atau apa. Entah kita belum siap keadaannya, entah kita dalam kondisi lapar. Bagaimana reaksi kita? Mulut kita mengucapkan apa? Apa langsung sumpah serapah ragunan? Kan kita nggak tahu. Apa ketika kaki kita diinjak nih, bagaimana reaksi kita? Mau ngomong apa nih? Misalkan diinjak kaki kita. Apa kita sabar gini, Mas, kakimu di atas kakiku. Apa gitu? Apa misalkan gini, hei mata lo, kaki gua diinjak. Ya kan kita nggak tahu nih, ya kan? Dan ini tidak mudah loh dipraktikan. Bener Pak? Lah, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah merasa minder ketika si pengkhotbah berkata seperti ini. Saya pun juga belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga sama berjuang. Tidak mudah mencapai kekristenan yang sesungguhnya. Tidak mudah. Jadi jangan merasa gini, udah pendeta, udah jadi papan atas gitu. Apa dia pemimpin gereja, gembala, terus dia udah kayak topeng monyet gitu. Jangan, udah merasa gimana gitu. Gak ada yang kebal, gak ada yang kebal. Posisi jabatan tidak menghancurkan karakter dosa dalam diri seseorang. Nah bedanya begini Bapak Ibu. Pak bagaimana caranya kita bisa tetap eksis melakukan pekerjaan baik? Yang saya pahami nih minimal 30 menit ketemu sama Tuhan. Tiap hari nih. Jangan merasa happy kalau berada di suatu mall berhari-hari. Tapi tidak jumpai Tuhan dalam hari itu. Minimal 30 menit. Jangan pernah merasa happy ada di keramaian bersama dengan orang-orang yang disukai, disenangi. Tapi tidak menjumpai Tuhan setiap hari minimal 30 menit. Kenapa Pak harus menjumpai Tuhan? Kalau kita tidak bertemu sama Tuhan, bagaimana kita bisa memancarkan terang kasih Tuhan? Bagaimana kita bisa dicelikan pikiran kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di tempat ini. Di tempat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Karena harus interaksi, komunikasi dengan Tuhan. Dan kita harus membenahi diri terus. Karakter dosa dalam diri kita harus dibongkar.
Kalau udah ngomongin karakter dosa kayaknya langsung senyap. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima sebagai pribadi, menerima Tuhan dan Juru Selamat sebagai pribadi, apakah karakter dosa dalam dirinya langsung mati? Enggak, makanya masih bisa mencuri, benar? Masih bisa membunuh, masih bisa menghina orang lain. Karena enggak mati. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang baik inilah sebenarnya yang harus dipersoalkan sama Tuhan. 30 menit ketemu sama Tuhan. Bapa, apa yang harus aku lakukan? Sembari kita mempersoalkan hal ini, kita juga berusaha mematikan nih karakter dosa dalam diri kita. Karena kita nggak bisa melakukan pekerjaan yang baik. Kalau yang jahat masih mendominasi hidup kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan pernah mimpi kita bisa melakukan pekerjaan yang baik di mata Bapa di sorga. Kalau kejahatan masih mendominasi hidup kita. Wow, berat. Makanya perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Bapa, aku butuh Tuhan. Aku perlu tuntunanmu, pimpinanmu dalam hidupku. Agar aku bisa menyenangkan hatimu sebagai makhluk ciptaan. Sebagai manusia yang engkau ciptakan. Bahkan engkau tebus di dalam putra tunggalmu Bapa. Apa yang harus aku lakukan? Yang membuat engkau disenangkan, dipuaskan Bapa. Ini yang harus dipersoalkan setiap hari. Jangan merasa senang ada di mall sehari-harian. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, keberadaan manusia yang diciptakan oleh unsur yang belum pernah ada sebelumnya, dan keberadaan kita di manusia, keberadaan kita sebagai manusia di bumi ini, ketiadaannya juga di bumi ini, sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas roda kehidupan. Lalu, kalau kita ada, berarti Bapa menaruh suatu maksud yang mulia, yaitu setiap ciptaan baru di dalam Yesus Kristus harus melakukan pekerjaan yang baik. Itu maksudnya. Lalu terkait dengan hal itu, keberadaan PDMNC Vision di tempat ini tentu dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena dari tidak ada Pak, dari tidak ada kan MNC terus menjadi ada. Ini dimaksudkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa eksis sampai hari jadinya yang ke-31 hari ini. Dimaksudkan bahwa di dalamnya MNC Vision menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di dalam Tuhan. Seperti ini nih, penyelenggaraan ini. Ini pekerjaan baik. Pelayanan ini yang empunya Bapa di surga adalah pekerjaan baik. Dan ini harus dikembangkan terus. Harus dikembangkan terus. Biar melalui keberadaan persekutuan doa MNC Vision ini, banyak jiwa-jiwa mendengar kebenaran yang memerdekakan. Dan akhirnya nih, kebenaran-kebenaran yang diterima nih, menggiring orang percaya di dalamnya untuk dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Bagaimana dia berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Creatio ex nihilo hendak menunjukkan ketiadaan manusia itu diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah. Dan melalui PDMNC Vision di tempat ini, kita semua orang percaya di dalamnya dipersiapkan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dimulailah melakukan pekerjaan baik. Roma 12 ayat 2 berkata, kalau kita mau mengerti kehendak Allah, mulailah dengan yang baik. Jangan jadi orang Kristen yang jahat. Setelah kita menjadi orang Kristen yang baik, baru kita bisa berkenan. Dengan berkenan, baru kita bisa sempurna. Tidak mungkin kita bisa sempurna kalau kita tidak baik. Jangan ngomong kesempurnaan kalau kita tidak berkenan. Jangan ngomong berkenan kalau kita sendiri aja tidak baik. Karena untuk mengerti kehendak Allah ada tahapannya. Baik dulu nih jadi orang Kristennya. Baik dulu pertanyaannya. Janganlah sampai kesempurnaan dulu ya. Baik dulu nih ya. Baik dulu nih. Enggak usah dijawab ya.
Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi benar-benar orang yang baik? Kan pertanyaannya dijawab masing-masing. Saya juga setiap hari nih persoalkan diri kita sama Tuhan. Saya sudah jadi orang baik di matamu belum Tuhan? Jangan-jangan kita makan korban. Tanpa disadari kita makan korban banyak, menjadi batu sandungan hidup kita. Tidak mungkin kita bisa mencapai keberkenanan, apalagi kesempurnaan. Bahkan nih, yang mengerikan dalam kekristenan adalah Matius 5:48. Ini sedikit melompat. Matius 5:48. Ini tuntutannya menjadi orang Kristen. Ini tuntutannya loh. Jangan sembarang jadi orang Kristen. Ini tuntutannya. Emang sembarangan jadi orang Kristen. Makanya kalau tahu jadi orang Kristen yang benar, tidak akan pernah lari dari Matius 5:48. Apa bunyinya? Kamu harus, Bapak Ibu, Alkitabnya dibaca gak sih di rumah? Kayak mau turun saya Pak perasaan deh. Saya jauh kalau kayak gini. Saya biasa nyamperin ke jemaat, pengen nanya, pengen ngeliat mukanya langsung gitu. Pengen nanya gini, dibaca gak Alkitabnya di rumah? Jangan-jangan ditaruh di bawah bantal untuk mengusir kelong wewe. Gak dibaca. Bagaimana tahu kebenaran? Cuma ditaruh geletak gitu doang Alkitab buat ngusir tuyul katanya sama Gondoruo. Mana bisa? Roh jahat hanya takut sama orang Kristen yang hidupnya berusaha bersih, berkenan setiap hari. Tidak takut cuma dengan fisiknya Alkitab. Gak ada tuh, apalagi yang film-film di itu tuh yang pocong Hongkong tuh yang ditempelin. Film itu mah. Film. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita menyadari kita ada di bumi ini terkait dengan keberadaan kita, pekerjaan kita di tempat ini, pelayanan kita di MNC Vision di tempat ini. Semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah dengan menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang baik bukan otomatis, tapi pilihan. Mulailah beda ketika kita melihat kejahatan orang-orang Kristen di luar sana. Jadilah kita orang Kristen yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi orang Kristen yang baik bukan otomatis ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi orang Kristen yang baik untuk melakukan pekerjaan yang baik adalah keputusan pribadi. Dan kita bertanggung jawab atas setiap keputusan kita. Setelah kita menjadi orang Kristen yang baik, baru kita bisa melakukan pekerjaan baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan ini hanya datang sekali ketika kita masih hidup. Sebelum mata kita menutup di bumi ini dan kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Inilah saat waktu yang tepat sebelum kita menghembuskan nafas terakhir di bumi ini. Jadilah orang Kristen yang baik yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di mata Bapa melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan di tempat ini, di MNC Studio Vision di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk ke doa syafaat. Baik, saya mengundang kita semua mengarahkan hati, pikiran kita. Kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Bapa di sorga. Bapa, terima kasih dalam kesabaran-Mu yang hebat. Engkau menuntun kami, memberkati kami senantiasa. Kebenaran yang telah disampaikan, tolonglah kami untuk bisa melakukannya. Bapa, dan pada kesempatan ini kami naikkan doa-doa di tempat ini. Bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini Bapa. Terkhusus jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga buat tim pelayanan di tempat ini dalam melayani POWI hari ini Bapa. Mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu Bapa, agar setiap kami mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan dalam talenta setiap kami untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama-Mu.
Bapa, kami berdoa secara khusus buat pemimpin kami di tempat ini. Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga beserta seluruh unit bisnis MNC Group. Bapak mohonkan berkat-Mu, hikmat kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan ini dengan baik. Berkati Bapak, berkati. Dan terkhusus untuk hari jadi Indovision yang ke-31 pada hari ini, 8 Agustus 2025. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati perusahaan ini seturut kehendak-Mu Bapa. Dan terus maju berkembang seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, kami berdoa juga buat Ibu Endang Mayawati dan Bapak Herman Kusno sebagai CEO dan wakil yang Tuhan percayakan memimpin MNC Vision dan Key Vision beserta jajaran BOD yang ada. Kiranya hikmat Tuhan menyertai dan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan ini ya Bapak. Dan kami berdoa buat setiap proyek-proyek yang sedang berjalan yang Bapak percayakan, Tuhan sertailah. Tuhan hadirkan orang-orang yang baik di dalamnya. Sehingga proyek yang dipercayakan bisa terselenggara, bisa dikerjakan dengan selesai, dengan baik. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga buat pengurus dan jemaat POWI. Mampukan setiap pengurus dan jemaat di tempat ini Bapak. Tolong untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan bertumbuh dalam kehidupannya. Dan buat setiap karyawan MNC Group yang Bapak dapati dalam kelemahan tubuh atau sakit, kami mohonkan tangan-Mu terulur, menjamah, menyembuhkan setiap mereka yang Bapak dapati sakit saat ini. Kami mohonkan kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini. Bapa, kami menyerahkan bangsa kami yang kami cintai ini, Indonesia, dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak juga melihat, tahu dengan lengkap apa yang dialami bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Kami mohonkan senantiasa lawatan jamahan-Mu atas negeri tercinta kami ini. Berkati bangsa Indonesia. Tolong dan lindungi Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang untuk kita semua sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Usai sudah ibadah kita saat ini, arahkan hati dan terimalah berkat. Bapa, Engkau yang empunya segala berkat, kiranya berkenan tangan-Mu terulur, terkedang memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah segala berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus turun kiranya atas kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.
Semua terberkati, amin. Yang terberkati boleh kasih senyuman terbaik dulu mungkin ya. Masih saat teduh. Oke, saat teduh selesai. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Indovision, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mungkin kita bisa tiup lilin bareng kali ya Bang.